memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Ketua kelas harap untuk memimpin doa yang belajar, marilah kita berdoa. Doa ulang. belum belajar, tahap sebelumnya Al-Azifa Fajri, Alifa Adelia Putri, Alvin Alga Putra, Agung Melia Putri, Arfan Gilang Rahmadani, Ar-Razak bin Khairi, Atika Melda Luna, Beni Andara, Celia Monika, Cynthia Naila Ramanza, Elinsya, Akhil Septia, Intan Citra Lestari, Juwita Sari, Muhammad Taufik, Nur Silvi Amani, Olivia Satifa, Rahmat Wafik Al-Khalid, Randy Arya, Zakia Dica Amelia, Zena Amora. Baiklah, sekarang saya akan langsung masuk ke inti pembelajaran. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks deskripsi, yaitu tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan objek, tempat, atau peristiwa secara terperinci agar pembaca dapat merasakan atau membayangkan seolah-olah mengalaminya sendiri. Ciri utamanya adalah penggunaan panca indera, yaitu seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, serta perasaan, untuk menjelaskan ciri-ciri objek secara konkret dan detail. Seringkali dengan kata sifat. Strukturnya terdiri dari bagian identifikasi seperti gambaran umum maupun deskripsi bagian seperti rincian objek, misalnya warna atau apa pada objek, dan juga kesimpulan, yaitu kesan atau dari pendapat pada seorang penulis. Oke, baiklah, kita akan masuk dalam pengertian dari teks deskripsi. Teks deskripsi sendiri adalah teks yang memaparkan suatu objek atau suatu makhluk hidup, benda, tempat maupun peristiwa secara rinci dan jelas. Tujuannya agar pembaca dapat membayangkan atau merasakan objek tersebut secara langsung, walaupun tidak dilakukan secara langsung, tetapi kita dapat merasakannya sendiri secara langsung. Dan ciri-ciri utama dari teks deskripsi ini yaitu menggambarkan objek secara rinci dan melibatkan panca indera seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu seperti perasaan, pendengaran, dan lain-lain. Dan selanjutnya menggunakan kata sifat yang dilengkapi dengan kata sifat seperti besarnya hal tersebut atau kecilnya hal tersebut, dan juga mengandung kata umum dan khusus agar kita dapat lebih jelas untuk memahami maksud dari yang kita jelaskan dari teks tersebut, seperti kata umum burung ataupun kata khusus yang bilangnya burung perkutut. Jadi kita tahu bahwa itu adalah burung dari perkutut, atau dalam bahasa kita disebut sebagai burung ketutung. Oke, selanjutnya struktur
struktur teks deskripsi, yaitu mempunyai 4. Yang pertama adalah judul, kedua identifikasi, ketiga deskripsi bagian, dan yang keempat adalah kesimpulan ataupun kesan. Selanjutnya saya akan memberikan contoh dari teks deskripsi yang saya jelaskan sebelumnya. Misalnya, judul dari teks deskripsi ini ialah Danau Kaco. Coba kalian sendiri merasakan apa yang akan saya jelaskan ini secara langsung. Gunakan panca indera kalian sendiri. Di sini Danau Kaco itu terlihat sangat bebas dan sangat liar, karena itu berada di alam hutan tropis Taman Nasional Kerinci dengan mata air yang sangat bagus, warna biru. Sesuai dengan namanya, Kaco itu yang berarti kaca atau danau yang sangat bening hingga menyerupai cermin dan merefleksikan hijauan pepohonan sekelilingnya. Airnya berwarna hijau kebiruan yang memukau, dan pada saat itu konon danau ini dapat memancarkan cahaya terang layaknya intan yang tersembunyi di dasarnya. Oke, dari hal tersebut dengan singkat saya menjelaskan tentang Danau Kaco. Apakah kalian sendiri dapat merasakan apa yang saya jelaskan barusan? Oke, selanjutnya kita langsung saja ke identifikasi. Pada kalimat tadi saya menjelaskan bahwa Danau Kaco itu berada di hutan tropis Taman Nasional Kerinci, yang di sana tersembunyi sebuah permata alam bernama Danau Kaco. Yang sebelumnya saya jelaskan Kaco yang berarti